3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 B akan menampilkan drama legenda Rangga Gading. Saya Nasya sebagai Nata, saya Sil sebagai Rangga Gading, saya Amanda sebagai Nata, saya Evelyn sebagai warga Dua, saya Kansa sebagai warga Dua, saya Tasya sebagai kakek, saya Rizkia sebagai penjaga. Selamat menyaksikan. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda bernama Rangga Gading. Dia terkenal sebagai orang yang sakti mandraguna. Namun kesaktiannya itu dia pergunakan untuk hal-hal yang buruk seperti merampok dan mencuri. Rangga Gading adalah pencuri yang amat lihai karena dia bisa merubah tubuhnya menjadi binatang, pohon, batu, dan air. Pada suatu hari, Rangga Gading mencuri kerbau milik warga sebanyak 5 ekor. Pencurian itu sengaja dilakukan pada siang hari, hanya untuk menunjukkan kesaktian yang dimilikinya. Saat warga mengetahui kerbau-kerbau mereka dicuri, para warga ramai-ramai memburu dan mencari pelakunya.
sadar Rangga Gading sebelum membawa kerbau itu, dia mengubah anduk kerbau yang tadinya melengkung ke atas menjadi ke bawah. Kulit kerbau yang sebelumnya berwarna hitam diubahnya menjadi putih. Dengan santai, Rangga Gading menuntun kerbau-kerbau hasil curiannya untuk dijual. Dia tak sadar bahwa para warga beserta tertua telah mengamati gerak-geriknya dari kejauhan. Berhenti! Ada perlu apa Tuan tiba-tiba menghentikan aku? Alah, ada beragam bodoh kah? Dari mana kau mendapatkan kerbau ini? Tentu saja aku melihatnya. Mereka memelihara dengan sepenuh hati. Hah? Tak mungkin, tak pernah. Dan tiba-tiba kamu pasti mencurinya kan? Kemarin kerbau kami hilang dan dia mencurinya. Pasti itu kamu kan? Tuan, atas dasar apa Tuan tiba-tiba menuduh saya mencuri? Lihatlah kerbau ini. Apakah di antaranya dari kebaikan ini? Orang-orang melihat dan mengamati kerbau yang dibawa Rangga Gading, dan tak ada satupun kerbau mirip dengan milik orang-orang. Jadi bagaimana Tuan-Tuan, apakah masih mau menuduh sebagai pencurinya? Jadi tolong ya, biar aku untuk kemudian kerbau ini. Semua orang hanya bisa menahan amarahnya dan membiarkan Rangga Gading. Maka selamatlah Rangga Gading dari kejaran warga yang ingin menangkapnya. Pada suatu hari, terdengar sebuah kabar mengenai tanah keramat di desa Karangmunda. Konon tanah itu mengandung emas hingga tempat tersebut dijaga ketat oleh para penjaga dan tertua kampung agar tak ada yang mengambil dan mengusirnya. Kabar itu justru membuat Rangga Gading semakin tergiur untuk memilikinya. Tanpa pikir panjang lagi, dia segera naik ke atas pohon kelapa. Setelah sampai di atas, dilepasnya selembar kelapa-kelapa. Dengan ilmunya, kelapa itu terbang melayang membawanya menuju desa Karangmunda. Sesampainya di desa Karangmunda, Rangga Gading berubah menjadi seekor kucing untuk mengelabui para penjaga. Tentu saja, penjaga terkecoh, kucing Rangga Gading dengan mudahnya masuk. Merasa sudah aman, Rangga Gading mengubah dirinya kembali menjadi bentuk manusia. Kemudian mengerupi tanah yang mengandung emas. Dia pun memasukkannya ke dalam karung. Setelah karung terisi penuh, Rangga Gading memanggil kelapa-kelapanya. Dia segera terbang meninggalkan Karangmunda untuk menuju tempat persembunyian. Saat perjalanan pulang, Rangga Gading berhenti sejenak untuk beristirahat. Di tempat yang sepi, Rangga Gading membuka hasil curiannya. Semua bodoh orang-orang itu. Dengan mudahnya aku tipu. Akulah orang sakti dunia ini. Tidak ada satupun yang bisa melebihiku. Sebelum meninggalkan tempat istirahatnya, Rangga Gading mengambil segenggam hasil curian, kemudian menaburkannya di tempat itu dengan tujuan agar menjadi tanah keramat. Sampai sekarang, konon tempat itu dikenal dengan nama Sarawak, berasal dari Sarawak. Kemudian Rangga Gading melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, dia merasa lelah dan memilih untuk beristirahat. Karung berisi tanah emas itu dia gantungkan pada sebuah dahan pohon. Sampai sekarang, tempat itu dikenal dengan nama kampung Karanggantungan yang terletak di kecamatan Singapura. Nama itu berasal dari tanah Karangmunda yang digantung. Bangun dari istirahatnya, Rangga Gading melanjutkan perjalanan. Saat di tengah perjalanan, dia merasa gerah dan banyak mengeluarkan keringat. Sayup-sayup terdengar riak air dari kejauhan. Sejenak dia berpikir mungkin dengan mandi dapat membuatnya segar kembali.
Maka dicarilah sumber suara itu. Rangga Gading menyusuri semak belukar hingga akhirnya sampailah di sebuah mata air. Sebelum mandi di mata air itu, Rangga Gading menggantung karung yang dibawanya. Karung itu pun berayun-ayun tertiup angin atau guntal-gantel tak mau diam. Sampai sekarang kampung itu dikenal dengan nama Kampung Guntal-Gantel. Ketika sedang asik menikmati kesegaran mata air itu, tiba-tiba di hadapannya telah berdiri seorang kakek tua. Wajahnya bercahaya dan menggunakan sorban serta jubah putih, menandakan seorang ulama yang tinggi ilmunya. Siapa kau, kakek tua? Bagaimana kau bisa tahu namaku? Tak usah ikut campur dan jangan usah ikut urusan orang lain dan jangan asal menuduh kakek. Tak tahukah kau bahwa aku ini sang sakti? Ya, tahu. Kau sama sakti yang sudah tak ramai juga bertanya. Tak perlu ada yang harus kujelaskan padamu. Pergi kakek tua, atau aku akan. Sebelum Rangga Gading menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba tubuh Rangga Gading jatuh terkulai ke tanah. Badannya terasa lemas dan tak bertenaga. Rangga Gading kesakitan dengan keadaannya. Dia tak berkutik. Akhirnya Rangga Gading memelas memohon ampun. Ampun kek, ampun. Mohon ampun kek. Baiklah, aku akan bertobat dan menjadi muridmu. Tapi tolong hentikan ini, badanku terus lemas dan sakit sekali. Jika kau ingin menjadi muridku, maka jangan mengulangi perbuatan. Baik kek, saya berjanji. Mohon ampun kek, saya sakit sekali. Sang kakek itu pun menghentikan mantranya. Tubuh Rangga Gading pun kembali seperti sedia kala. Dengan patuh Rangga Gading mengikuti sang kakek menuju padepokan. Padepokan itu milik sang kakek. Di tempat itu Rangga Gading belajar bagaimana menggunakan ilmu dan kesaktian untuk hal-hal yang baik. Rangga Gading belajar dengan sangat tekun. Berjalannya waktu, ilmu Rangga Gading kian bertambah tinggi, namun sifat congkaknya dulu telah hilang. Kini Rangga Gading menjadi sosok rendah hati dan suka membantu orang-orang di sekitarnya. Sang kakek senang dengan perubahan tersebut. Hingga suatu hari, sang kakek itu memanggil Rangga Gading untuk memberitahukan sesuatu. Rangga Gading, kalian ingin aku sampaikan. Sebenarnya hal ini sudah lama ingin aku sampaikan. Baik guru, apakah itu? Kau sudah cukup lama belajar di sini dan kulihat kau sudah berubah menjadi kakek ini. Aku sudah tak dengarkan baik-baik. Pulang ketika aku telah tiada. Ingin saja kau ingin orang seperti ini menjadi. Tapi guru, bukan selesai ya. Saya merasa terpantas untuk menjadi pemimpin padepokan karena saya kan hanya seorang mantan penjahat yang suka membuat kehidupan daripada nanti. Aku tahu itu, kau pasti bisa. Ini tahun terakhir tuh Rangga Gading. Tak ingin mengecewakan sang guru, Rangga Gading menerima tanggung jawab itu meskipun berat. Saat sang guru wafat, Rangga Gading menjadi pemimpin padepokan. Murid-muridnya semakin banyak dan padepokan tersebut semakin terkenal. Nama Rangga Gading pun dikenal banyak orang sebagai orang yang sakti yang baik. Pada suatu hari, terjadi gempa bumi di padepokan Rangga Gading hingga membuat padepokan tersebut tertimbun tanah longsor. Saat kejadian bencana tanah longsor itu, murid-murid sedang tilam atau tidur. Konon katanya, mereka berubah menjadi kodok hingga mengakibatkan tempat itu menjadi angker dan dinamakan Bangkong Rarang. Berasal dari kata tanah yang dibawa dari karang dan lorong-lorong atau banyak. Hingga saat ini, Bangkong Rarang dan Guntal-Gantel masih ada, tetapi hanya berupa tumpukan pasir di tengah sawah yang luas. Barang siapa yang berani masuk dan menginjak lahan itu akan merasakan akibatnya. Bila ada burung terbang melintasi lahan itu, maka burung tersebut akan jatuh dan mati seketika. Bila bulan puasa tiba, di tengah malam, saatnya sahur sering terdengar sayup-sayup.
Dari tempat itu, bunyi beduk yang dipercaya oleh warga sekitar bahwa itu adalah murid-murid dari padepokan yang hilang dan dipimpin oleh Rangga.